Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. pokok bahasan kali ini yaitu struktur protein. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Materi singkat. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino untuk menjalankan fungsi biologinya. Protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals, dan tumpukan hidrofobik. Untuk mengetahui cara kerja protein dalam level molekul, ilmuwan sering harus mengetahui terlebih dahulu struktur 3 dimensinya. Hal ini menjadi topik dalam bidang biologi struktur yang menggunakan teknik-teknik seperti kristalografi sinar X, spektroskopi NMR, mikroskopi elektron kriogenik, dan interferometri polarisasi ganda untuk mencari tahu struktur protein. Sampel yang digunakan yaitu pankreas sapi dan enzim Rubisco. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai struktur protein. Kedua, temukan sampel di sekitar Anda yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Ketiga, amati kemudian rekam sampel yang digunakan dalam proyek ini. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Pelaksanaan proyek. Pertama, struktur sekunder protein. Contohnya yaitu ribonuklease pankreas sapi berupa rantai tunggal yang terdiri dari 124 residu asam amino membentuk ikatan silang di 4 tempat melalui jembatan disulfida dengan N-terminal berupa LIS dan C-terminal berupa VAP. Selanjutnya yaitu struktur kuartener protein. Pada struktur ini, contoh yang paling dikenal adalah enzim ribosylin. Pembahasan. Pada struktur primer protein, model ikatan sulfida pada struktur primer. Sejumlah protein mempunyai ikatan disulfida. Ikatan disulfida antara rantai maupun di dalam rantai terbentuk oleh oksidasi residu sistein. Disulfida yang dihasilkan adalah sistein. Selanjutnya yaitu struktur sekunder protein. Struktur alpha helix terbentuk antara masing-masing atom oksigen karbonil pada suatu ikatan peptida dengan hidrogen yang melekat ke gugus amida pada suatu ikatan peptida 4 residu asam amino di sepanjang rantai polipeptida. Struktur tersier protein. Tingkat struktur menyerupai gumpalan asam amino dengan rantai hidrofilix di dalam. Bentuk struktur tersier ditentukan oleh interaksi yang mencapai stabilitas maksimum protein dan keadaan energi atau reaktivitas terendah. Struktur kuartener protein.
Struktur kuartener protein terbentuk ketika protein mengandung 2 atau lebih rantai peptida, disebut juga subunit, dengan struktur primer, sekunder, dan tersier. Subunit-subunit ini berinteraksi dan bergabung membentuk protein agregat yang lebih besar. Berikut adalah struktur sekunder dari asam amino, yaitu struktur alpha helix, di mana di sini terdapat gugus fungsi yang pertama, yaitu gugus karboksil COO-C terminal. Juga terdapat gugus samping, yaitu asam amino seperti tirosin, lisin, isoleusin, prolin, serin, metionin, fenilalanin, serin, tirosin, asparagin, glutamin, serin, treonin, valin, glisin, leusin, serin, tirosin, triptofan, sistein, arginin, isoleusin, treonin, glisin, dan gugus bebas yaitu NH3 terminal. Kesimpulan, jenis ikatan yang terbentuk pada struktur primer adalah ikatan peptida. Jenis ikatan yang terbentuk pada struktur sekunder adalah ikatan hidrogen dan polipeptida. Jenis ikatan yang terbentuk pada struktur tersier adalah ikatan ionik, ikatan hidrogen, ikatan peptida, jembatan disulfida, dan interaksi hidrofobik. Dan jenis ikatan yang terbentuk pada struktur kuartener adalah ikatan hidrogen, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.